Memasak di alam bebas seperti ini, kita berbincang, melepas lelah bersama teman-teman. Itu adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Berbicara memasak tentu tidak lepas dari yang namanya cooking set. Saya dulu mengenal cooking set sebagai nesting dari TNI itu, yang kotak tebal. Padahal kalau kita berbicara tentang nesting, ada banyak jenis nesting, berbagai bentuk dan berbagai bahan yang digunakan. Cooking set atau nesting ada 3 jenis bahan pembuatnya, yaitu aluminium, stainless, titanium. Tentu dari ketiga bahan ini yang masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Aluminium ringan, mampu menyebarkan panas dengan baik. Kelemahan aluminium adalah dia mudah sekali penyok. Bila memilih cooking set yang berbahan aluminium, pilihlah yang sudah dianodasi, aluminium anodized, yaitu aluminium yang sudah dialiri oleh aliran listrik sehingga terdapat lapisan atau pelapis yang membuat aluminium ini sedikit lebih kuat daripada aluminium yang tidak dianodized. Kemudian yang kedua adalah stainless. Stainless ini adalah perpaduan antara besi, krom, dan nikel. Stainless sangat kuat dibandingkan dengan aluminium. Dia tidak mudah penyok, artinya ketika terkena tekanan dia tidak akan mudah penyok. Berbeda dengan aluminium tadi, yang sedikit tekanan saja dia bisa penyok. Stainless memiliki kelemahan, yaitu dia tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Jadi kita perlu memiliki trik untuk memasak menggunakan stainless ini. Memang di pasaran ada banyak sekali cooking set yang berbahan dasar stainless. Tapi bagaimana cara kita memilih stainless yang baik? Kita bisa mengujinya dengan menggunakan magnet. Ciri-ciri stainless yang baik adalah ketika kita menempelkan magnet, dia tidak akan menempel. Tapi bila ada cooking set atau nesting stainless yang magnetnya menempel, kemungkinan stainlessnya jelek. Tapi tidak selalu seperti itu, karena ada stainless yang bagus juga bersifat magnetis. Cuma bersifat magnetisnya rendah ya, jadi tidak menempel seperti ini. Ini menempel cekat. Ini katanya stainless tapi kelihatannya kok bukan, karena dia neyeng. Kalau diuji dengan magnet stainless tersebut nempel, coba dilihat bahannya. Kalau itu tertulis SS atau stainless steel 304, itu memang stainless yang bagus. Jadi seperti ini adalah stainless 304. Kemudian titanium. Titanium adalah alat masak yang sangat ringan, lebih ringan dibandingkan aluminium, tapi dia juga sangat kuat bila dibandingkan dengan stainless. Namun dia memiliki sifat yang hampir sama dengan stainless, yaitu kurang bisa menyebarkan panas dengan baik. Jadi kita harus memiliki trik tersendiri ketika kita akan memasak menggunakan titanium. Di antara ketiga alat masak ini, yang paling mudah digunakan untuk memasak tentu adalah aluminium. Apalagi untuk memasak nasi, aluminium jagonya. Namun dari sisi kekuatan, titanium yang paling kuat. Dari sisi yang murah, stainless relatif lebih murah, memiliki kekuatan yang sama dengan titanium. Ketiga bahan ini memiliki volume yang sama meski bentuknya agak berbeda. Bila dilihat dari berat stainless adalah 200 gram. Di sini beratnya 0,8 kg atau 80 gram. Titanium hanya 55 gram. Stainless adalah yang paling berat. Aluminium, kemudian titanium. Titanium yang paling mahal. Stainless dan aluminium relatif sama. Baik, kita lanjutkan. Saat ini saya berada di rumah karena tadi ada kesalahan teknis dan human error. Secara teknis tadi baterainya habis, dan secara human error saya lupa membawa baterainya. Kalau kita lanjutkan pembahasan tentang cooking set atau nesting. Nesting atau cooking set yang bagaimana yang bagus? Jadi itu sebuah pertanyaan yang sulit ya, mana yang lebih bagus, karena setiap orang pasti memiliki alasan dan jawaban masing-masing. Banyak yang menganggap bahwa aluminium itu bagus, stainless itu juga kuat. Ada yang mengatakan bahwa titanium itu jauh lebih bagus dan ringan. Menurut saya yang pertama perlu diperhatikan adalah bentuk. Ada yang berbentuk pot seperti ini, ada yang berbentuk bowl seperti ini. Bowl itu mangkok, bentuk pot itu ya seperti gelas seperti ini. Gelas atau pot
bisa kita gunakan untuk single, kita hanya memasak ringan. Kemampuan masaknya terbatas, tidak bervariasi seperti kita menggunakan bowl atau mangkok. Kemudian yang kedua adalah ukuran. Kalau saya pribadi, ukuran nesting itu minimal untuk perseorangan 500 ml atau setengah liter. Dengan asumsi ketika kita masak mie, kita membutuhkan air sekitar 300 ml, kemudian 1 gelas kopi atau teh sekitar 200 ml. Jadi minimal adalah 500 ml. Kalau kita berkelompok tinggal kita kalikan saja. Yang ketiga adalah kemampuan untuk memasak nasi. Karena sebagai orang Indonesia tentu nasi adalah makanan pokok bagi kita, berbeda dengan kebiasaan para penggiat alam bebas di luar sana yang hanya membawa makanan kering atau rehydrated food. Jadi tinggal mereka masak air panas kemudian tinggal disiramkan saja ke atas makanannya, selesai. Cuma kalau saya pribadi tetap membutuhkan nasi, artinya saya tetap akan memasak nasi, karena walaupun saya sudah memakan rehydrated food tadi, makanan kering tadi, perut orang Indonesia seperti saya tidak bisa dibujuki kalau belum makan nasi. Untuk masak nasi tentu dari masing-masing cooking set ini memiliki perbedaan karakteristik. Aluminium tentu lebih baik, kemudian stainless dan titanium tentu memiliki trik-trik khusus untuk memasak nasi. Kita bisa menggunakan langseng atau tatakan, jadi kita masukkan untuk menghindari dasar nesting kita gosong. Demikian dengan titanium, kita bisa mengakalinya dengan menggunakan langsung seperti tadi. Terus yang keempat adalah harga. Kalau menurut saya lebih baik teman-teman membeli yang satu set langsung daripada mengumpulkan perintilan-perintilan kecil seperti ini kemudian menggabungkan, karena ini akan menghabiskan dana. Kita seperti memilih kucing dalam karung ketika menggabungkan dua jenis yang berbeda. Jadi trial and error seperti ini, akhirnya ini tidak dapat, akhirnya ini tidak saya pakai. Saya hanya memakai yang ini. Akhirnya ini mubadir. Kemudian yang terakhir, yang terbaik adalah nesting yang teman-teman miliki. Karena apa? Karena teman-teman sudah mengetahui karakteristik nesting tersebut dan teman-teman tahu bagaimana cara memasak menggunakan nesting tersebut. Itu yang terbaik. Demikian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, mungkin saya salah dalam menyampaikan, karena semua ini berdasarkan dari pengetahuan dan pengalaman saya. Barangkali ada saran, masukan dan kritik, boleh komen kolom di bawah. Baik, sekian. Salam.